nama aku Tatiana Deulia, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurusan aku Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini aku mau wawancara kamu nih. Sebelumnya kenalkan dulu kamu. Aku Nabila Nafisa dari kelas 11 Bisnis Digital dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tangerang. Nah, oke. Mulai langsung aja ya pertanyaannya. Ya. Pertama itu, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya, karena dengan membacanya dengan baik, kita dapat mengingat-ingatnya lagi. Ya, itu. Ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Tidak, karena kadang suka distract dengan cara teman. Pertanyaan yang ketiga, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek belajar tersebut? Ya, karena dengan kita menyentuh objek, kita paham apa yang kita pelajari. Yang keempat, apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Menurut aku sih enggak, mendingan pesan ditulis dengan kata-kata karena mudah dipahami. Jadi lewat kata-kata dan dipahami. Mm. Selanjutnya, apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Aku sih lebih paham pesan yang dari lisan daripada yang ditulis. Berarti mendengarkan ya? Iya, benar. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Menurut aku lebih menikmati di kelas karena kalau di bengkel itu kan sekarangnya jadinya tidak fokus. Oke. Selanjutnya, apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan wall chart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Ya, karena gambar-gambar atau bentuk yang gambar itu kadang suka keingat otak lebih ingat daripada tulisan. Oh, jadi harus ada gambaran. Baik. Selanjutnya, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Tidak, menurut aku dengan baca buku terulang-ulang itu gampang lupa daripada baca buku yang sebentar-sebentar itu gampang mengingat. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya, apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Ya, karena kalau ada alat peraganya kita lebih mudah memahami. Karena dari dilihat dan Baik. Apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? ya, lebih suka menonton TV dan membaca novel. Terus kamu baca ya? Iya, Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? tidak, lebih suka menonton TV. Yang tadi ya? Iya. Selanjutnya, apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Ya, karena dengan olahraga begitu. Olahraga apa tuh? Paling berawal kecil-kecilan. Oke. Selanjutnya, apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada namanya? Enggak, aku lebih mudah mengingat wajah seseorang daripada namanya karena kita suka berpas-pasan dengannya tanpa adanya perkenalan. Oh, jadinya lebih ingat mukanya ya? Iya, daripada Sering ketemu gitu ya? Tapi tanpa berkenalan? Iya. Oke. Terus selanjutnya, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Enggak, karena dengan praktek itu gampang lupa. Kalau di catatan kan ada catatan, jadi gampang bisa baca lagi daripada praktek. Oh, gitu. Jadi juga terfokus praktek gitu ya? Iya. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Ya, karena lebih senang membaca cerita sih, soalnya kayak biar lebih fokus gitu kalau ceritanya dan ya, seru aja. Masih seru aja. Selanjutnya, apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Enggak, lebih senang membaca buku sih. Ada pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Ya, kadang jenuh sih Kak, tergantung gurunya juga. Kalau misalnya gurunya enak, ya kadang nggak jenuh. Kalau misalnya nggak enak, aku kadang suka izin ke toilet, kalau nggak main ke kelas orang. Oh, jadi suka keluar-keluaran ya? Iya. Baik. Selanjutnya, apa kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Ada masanya aku terganggu, tapi kadang suka sih itu biar nggak jenuh di kelas aja. Ada suara itu bikin rame dikit gitu Iya, ya? jadi hidup. Ya, oke. Selanjutnya ada, apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya, karena kalau misalnya cara yang tenang tuh kayak pelajaran gampang banget nyangkut di apa? Ya, jadi suasananya tenang, kamu bisa lebih Iya. masuk gitu konsentrasinya ya? Selanjutnya, apakah kamu melakukan hal-hal seperti menutup pulpen, mengunyah permen saat proses belajar? Iya, karena itu biar nggak ngantuk di kelas. Iya. Iseng gue temennya. Iya, bener banget. Apakah kamu suka ngobrol dan berinteraksi secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Aku sih lebih suka ngobrol secara langsung sama lawan bicara gara-gara kayak kalau misalnya ngobrol sama lawan bicara lebih didengerin, ngerasa dihargai daripada lewat telepon. Oh, kamu kalau telepon dianya di mana? Iya, dianya Teleponnya kadang di mana sendiri. Oh iya, ngerti. Selanjutnya, apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Kadang sih antusias, kadang enggak. Kalau misalnya memperbaiki barang yang susah itu kadang nggak antusias. Udah nyerah dulu nih. Iya.
Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Lebih suka ngerjain tugas yang tertulis daripada kata-kata. Soalnya kan kalau misalnya kata-kata tuh pakai pikiran sendiri, kadang suka nggak nyambung. Oh iya, jadi nggak berlibet juga ya? Iya, Iya. benar banget. Selanjutnya, apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Iya, kadang gampang ke distract dengan ketawa-ketawa teman. Jadinya Kalau belajar di rumah? belajar di rumah mah aman sih, tapi kadang suka ke distract juga sama suara TV. Selanjutnya, pertanyaannya, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan lompat-lompat kayak girangan? Iya, Ya kan, pasti kan? iya bener banget. Secara apa tuh? Refleks kan? Ref- Tadi pertanyaan terakhir, kalau sudah wawancara kali ini. Terima kasih ya udah membantu aku. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, bye. Bye. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap Nabila, diperoleh data mengenai kecenderungan gaya belajar yang dimiliki. Analisisnya menunjukkan bahwa Nabila cenderung memiliki gaya belajar visual sebagai gaya belajar yang paling dominan. Hal ini terlihat dari jawaban Nabila yang menyatakan lebih mudah memahami pelajaran melalui membaca dan lebih menyukai buku cerita, novel dibandingkan mendengarkan cerita, serta lebih mudah mengingat wajah daripada namanya. Nabila juga menyatakan bahwa gambar, diagram, dan media visual sangat membantu dalam memahami dan mengingat materi pembelajarannya. Selain gaya belajar yang visual, Nabila juga menunjukkan kecenderungan gaya belajar audio visual yang dimana Nabila menyatakan lebih memahami pesan yang disampaikan secara lisan dibandingkan pesan tertulis, serta lebih memahami materi apabila disertai dengan demonstrasi dan alat peraga. Namun demikian, Nabila mengaku mudah terdistraksi oleh suara-suara di lingkungan belajarnya, sehingga efektivitas gaya belajar audiovisualnya sangat bergantung pada suasana yang kondusif dan tenang. Adapun gaya belajar kinestetik yang tidak tampak dominan pada Nabila, meskipun Nabila menyukai aktivitas fisik seperti olahraga dan menunjukkan gerakan-gerakan kecil saat belajar, seperti mengetuk-ngetuk meja, mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen. Nabila juga mengaku kurang efektif belajar melalui praktik langsung, khususnya di bengkel, dan lebih mengandalkan catatan tertulis. Jadi Nabila ini maunya tuh seimbang belajarnya, bisa tertulis dan bisa praktik juga ada. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kinestetiknya hanya berperan sebagai pendukung saja. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Nabila memiliki kecenderungan gaya belajar visual dengan dukungan audio visual. Sedangkan gaya belajar kinestetiknya bersifat situasional dan tidak dominan, sehingga Nabila dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai agar proses belajarnya menjadi lebih optimal. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.